Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera, semangat terus di dalam Tuhan. Ya, seperti yang kita nyanyikan tadi, karena hidup kita bukan karena melihat, tetapi karena percaya, karena kebenaran firman Tuhan yang akan terjadi. Baik Bapak Ibu, renungan kita pagi hari ini adalah 7 langkah untuk mendapatkan kebangunan rohani, ya. 7 langkah menuju revival, ya. Tema kita adalah kita tahun ini mengalami revival, ya. Kita harus mengalami revival. Nah, ini berdasarkan Mazmur 85. Nanti saya rindu Bapak Ibu boleh baca Mazmur 85 ini adalah doa mengenai revival, ya. Nah, tapi yang kita mau baca hanya ayat yang ke-6 dan 7. Mazmur 85 ayat 6 sampai 7. Apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali? Nah, ini kata menghidupkan kami kembali bukan maksudnya karena mati secara jasmani lalu perlu hidupkan, ya, tapi maksudnya ini keadaan rohaninya nih. Jadi makanya ini artinya revival, ya. Apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali sehingga umatmu bersuka cita karena engkau? Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kita terus dengungkan bahwa hari-hari ini, tahun ini, kita harus mengalami kebangunan rohani, revival, ya. Dan mungkin banyak orang tidak tahu bagaimana stepnya, sehingga saya rindu untuk membagikannya bagi kita, ya. Nah, saya sudah bagikan ini di grup rapat evaluasi, ya. Jadi para pekerja Tuhan sudah saya bagikan, tetapi saya rindu agar lebih jelas saya ingin buat ini untuk menjadi renungan bagi kita semua, supaya kita menjalani step by step, supaya kita melihat bagaimana revival ini terjadi, ya. Berdasarkan ayat yang kita baca tadi, doa yang disampaikan oleh pemazmur ini, apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali sehingga umatmu bersuka cita karena engkau, gitu, ya. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Nah, ada berdasarkan ini kira-kira ada 7 langkah, ya, yang dari sini, ya. Nah, kebangunan rohani adalah pembaruan, pemulihan, ya. Ada aliran baru kehidupan rohani, ada kasih dan kuasa Allah yang nyata dalam kehidupan, ya, kita, ya. Nah, orang berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, gereja dipenuhi orang-orang berdosa yang datang karena menyesali dosa-dosanya, ya. Hamba-hamba Tuhan bersemangat memberitakan Injil dengan kuasa dan mukjizat yang luar biasa. Hamba-hamba Tuhan di sini maksudnya bukan hanya pendeta, tetapi setiap kita umat Tuhan, ya, bergairah untuk bersaksi memberitakan Injil bagi banyak orang. Itulah keadaan kebangunan rohani, ya. Nah, apa langkahnya? Nah, ada 7. Nah, yang pertama adalah, ya, setiap orang, ya, harus mengakui adanya kebutuhan akan kebangunan rohani. Jadi setiap kita, dasar pertama adalah kita merasa butuh bahwa kita harus mengalami kebangunan rohani. Tadi ayatnya tadi berkata kan, tidakkah engkau mau memulihkan, menghidupkan kami ya Tuhan? Ada satu kerinduan, kebutuhan. Nah, mengapa? Apa itu kebutuhan? Kenapa kita membutuhkan? Pertama, kita lihat di dunia luar betapa banyak orang hidup tanpa Tuhan. Hari-hari ini kita melihat
Di zaman akhir ini justru orang-orang ya bangga berkata bahwa dia tidak punya agama, tidak percaya akan Tuhan. Ya banyak sekali ya orang-orang muda ya makin sulit gitu ya memiliki hati yang luar biasa pada Tuhan gitu ya. Jadi hanya kebanyakan sekarang gereja ya dipenuhi oleh orang tua. Nah, kita membutuhkan kebangunan rohani untuk menjadi solusi bagi keadaan ini ya. Itu di dunia luar. Di gereja ya banyak gereja yang biasa-biasa ya terus hanya melakukan kegiatan yang biasa. Nah, formal, tidak ada semangat spiritual ya dan kebangunan rohani yang akan bisa mengubah keadaan ini ya. Setelah dibukanya gereja habis pandemi ya banyak saya lihatin survei-surveinya kita belum mencapai seperti sebelum pandemi ya. Kehadiran di gereja belum mencapai seperti pandemi, padahal kita harusnya mengalami satu kebangunan rohani yang luar biasa karena Tuhan memulihkan keadaan kita ya. Sementara kalau tempat wisata penuh luar biasa. Nah, ini memerlukan kebangunan rohani ya Bapak Ibu, ini kebutuhan. Dan dalam hidup kita sendiri betapa perlunya kita terobosan dengan melihat tantangan, persoalan, ya, banyaknya kesulitan. Nah, ya, kita perlu mukjizat Tuhan. Kita perlu kesaksian bagaimana Allah melawat kita mengalami Tuhan. Nah, itu adalah kita memerlukan kebangunan rohani bagi hidup kita sendiri. Jadi yang pertama adalah sadari bahwa kita membutuhkan kebangunan rohani. Nah, yang kedua adalah kita harus yakin bahwa kebangunan rohani adalah mungkin terjadi. Ya, mungkin terjadi. Kalau kita lihat dalam Pemazmur ini nanti Bapak Ibu bisa baca ayat pertama, ayat sampai ayat ketiga 6 kali ya ia mengingatkan Tuhan akan apa yang pernah dia lakukan bagi umat Israel. Ya, dia katakan engkau menunjukkan, engkau memulihkan, dan faktanya bahwa Allah terus mengirimkan kebangunan rohani di masa lalu. Ya, Tuhan kita tidak pernah bosan-bosan. Ya, umat Israel itu jatuh bangun dalam kebangunan rohani. Dan kita juga begitu. Saya percaya ya, banyak kita ya, para penatua ini dibangkitkan Tuhan di masa tahun 80-an adalah kebangunan rohani bagi anak-anak muda. Ya, saya dipanggil Tuhan di saat kebangunan rohani ya tahun 80-an bagi anak-anak muda. Ya, saya kalau ingat, waduh luar biasa. Ya, saya dari Bogor berdoa saja untuk setiap hari Minggu jam 6 pagi ya ke Bandung. Saya harus berangkat jam 11 malam, jam 12 malam untuk bisa pergi berdoa jam 6 pagi ke Bandung. Bisa dibayangkan ya betapa luar biasa semangatnya. Dan banyak orang gitu saudaraku ya. Ya, tempatnya nggak nyaman. Kami di rumah, jadi nggak bisa lihat MC pembicaranya karena di kamar-kamar duduknya. Luar biasa semangat. Nah, saya percaya hal demikian bahkan yang lebih besar bisa terjadi. Ya, saya yakin dan saya berdoa, kita berdoa tahun ini Allah melakukan kebangunan rohani. Nah, yang ketiga adalah kita harus mengenali sumber kebangunan rohani. Apa itu sumbernya? Tentu itu sumbernya dari Tuhan. Ya, itu berasal dari Tuhan. Itu tidak dikerjakan oleh manusia, tetapi diturunkan oleh Allah. Dan oleh karena itu, mata kita tidak boleh tertuju pada manusia, kepada metode, kepada gereja, kepada denominasi.
tetapi kepada Allah kita. Allah kita yang menurunkan kebangunan rohani. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, yang keempat adalah kita harus menggunakan cara untuk memastikan kebangkitan. Nah, kebangunan rohani ini caranya adalah melalui doa. Ya, itu sebabnya saya terus mendorong kita berdoa. Nah, berdoa bukan hanya berdoa yang biasa, saudaraku. Ya, ini tidak ada kebangunan rohani yang tidak dimulai oleh doa. Boleh, kalau melihat saudaraku, saya baca semua sekarang peristiwa kebangunan rohani di semua zaman, saudaraku ya. Mereka selalu memulainya dengan doa. Ya, doa. Di Wales bahkan ada seorang anak muda, Evan Roberts, itu berdoa selama 11 tahun untuk kebangunan rohani dan Allah memenuhinya. Ya. Nah, doa kebangunan rohani ini adalah doa yang penuh kepercayaan, doa yang antusias, dan doa yang tidak jemu-jemu. Nah, saya rindu kita sudah memulai doa kita ya selama ini sudah lebih dari 3 tahun. Mari kita berdoa, terus berdoa dengan penuh kepercayaan, doa yang antusias untuk berdoa, dan doa yang tidak jemu-jemu. Berdoa bukan yang biasa-biasa, tetapi dengan hati yang betul-betul rindu Allah mengubahkan keadaan kita. Betul-betul rindu adanya kebangunan rohani. Orang-orang bertobat, orang-orang datang kepada Tuhan. Nah, yang kelima adalah kita harus menyediakan saluran, ya, saluran untuk kebangunan rohani itu. Apa itu salurannya? Yaitu kita sendiri. Ya, kita orang-orang percaya, kita orang Kristen ini. Jadi kebangunan rohani akan datang, Anda dan saya harus siap menerima berkat penuh dari Allah dan menjadi saluran melalui mana berkat itu dapat mengalir. Ya, jangan hanya berdoa kebangunan rohani terjadi kepada banyak orang, tidak, tetapi itu selalu dimulai dari kita. Itu salurannya dari kita. Jadi alami kebangunan rohani. Katakan kepada jiwa kita nih, hai jiwaku, bangkitlah. Ya, kita bergairah. Kita melakukan bukan yang biasa-biasa. Bersemangatlah di dalam Tuhan. Ya, karena kitalah saluran kebangunan rohani itu. Ya. Yang keenam, ya, kita harus menghilangkan hambatan untuk kebangunan rohani. Apa itu? Penghalang kebangunan rohani adalah dosa. Ya. Jangan biarkan ada dosa dalam hidup kita. Ya, ingat, dosa bukan hanya berbohong, membunuh, bukan hanya itu, tetapi dosa adalah kita melakukan yang kita tahu bahwa itu tidak baik dilakukan, kita masih lakukan, atau apa yang baik tetapi tidak kita lakukan. Nah, itu adalah juga dosa, saudaraku. Ya, mari kita terus mengubah kehidupan kita, menyucikan kehidupan kita, terus ya, untuk kita menjadi seorang yang taat kepada Tuhan. Ya, sebab itu adalah hambatan, penghalang dari kebangunan rohani. Ya, dan yang terakhir adalah milikilah sukacita. Tadi doanya itu ya, pemazmur itu, apakah Tuhan tidak mau kami bersukacita, katanya. Ya, miliki sukacita menyaksikan kebangunan rohani itu. Ya, ada sukacita dan terus menceritakan. Kalau orang sukacita itu adalah dia tidak henti-hentinya bercerita mengenai Allah kita yang besar, yang luar biasa itu. Mengapa perempuan Samaria bisa menjadi saluran kebangunan rohani di kota Samaria?
Ya, karena dia mau menceritakan dengan sukacita. Dia berkata, aku bertemu dengan Mesias. Aku bertemu dengan Mesias. Nah, mari Bapak Ibu, mari kita jalani step-step dari langkah-langkah untuk kebangunan rohani ini. Dimulai dari diri kita sendiri. Ya, dimulai dari diri kita sendiri. Percayalah, Tuhan pasti mengadakan kebangunan rohani. Kita pasti mengalami Allah yang luar biasa, ya, di tahun ini, ya, di tahun ini. Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.